Halo, perkenalkan nama saya Riris Liana Lombok. Saya mahasiswi Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Fisika dan sekarang semester 6. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum beserta dengan soal jawab berjumlah 10 nomor. Baik, saat ini kita akan masuk pada penjelasan materi tentang impuls dan momentum. Jadi saat ini kita akan belajar materi tentang impuls dan momentum. Nah, apa sih itu impuls? Jadi impuls itu dapat didefinisikan sebagai gaya rata-rata dengan lamanya waktu tumbukan. Jadi impuls itu merupakan perkalian antara gaya rata-rata F dengan lamanya waktu tumbukan delta T. Oke. Jadi, persamaan dari impuls itu sendiri adalah I sama dengan F kali delta T. Nah, kita bisa lihat pada persamaan dari impuls ini, I sama dengan F dikali delta T. Jadi, impuls itu merupakan besaran vektor di mana vektor yang arahnya searah dengan gaya F. Oke, kita lanjut. Bagaimana mengukur impuls? Jadi, impuls itu sangat susah untuk diukur. Karena impuls itu berarti mengukur banyaknya tumbukan yang terjadi misalnya pada dinding. Benda yang mengalami tumbukan pada dinding, kita akan menghitung itu dengan menggunakan impuls. Nah, untuk mempermudah, kita membutuhkan bantuan besaran yang namanya yaitu besaran momentum. Nah, apa itu besaran momentum? Atau apa itu momentum? Momentum merupakan besaran vektor dengan persamaan P sama dengan M kali V. Di mana P ini adalah momentum, M ini massa, dan V ini adalah kecepatan. Oke, jadi satuan dari impuls itu juga merupakan Newton kali second. Oke, sekarang kita akan lanjut pada kekekalan momentum. Kekekalan momentum memiliki persamaan F sama dengan delta D dimana jika S sama dengan 0, jadi jika S sama dengan 0, momentum sistem tidak akan berubah jika tidak ada gaya. Jadi, jika S sama dengan 0, momentum sistem tidak akan berubah jika tidak ada gaya. Ada juga persamaan dinamika hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum kekekalan momentum yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, dari persamaan dinamika hukum kekekalan momentum ini, dengan persamaan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja di luar, maka momentum tumbukan sebelum dan sesudah
maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu adalah tetap. Saat ini kita akan membahas tentang soal jawab dari ada beberapa soal, 10 soal yang sudah dibuat, dan sekarang kita akan mencoba menjawab. Baik, kita akan masuk pada pengerjaan jawaban soal nomor 1. Jadi, nomor 1 itu diketahui M sama dengan 250 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,25 kilogram. Selanjutnya, V sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya I. Oke, kita jawab. I sama dengan M kali V. Dimana kita substitusi M itu 0,25 dikali V 10 sama dengan 2,5 kilogram. Kita pakai satuan kilogram kali meter per second. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ketahui atau kita menggunakan P sama dengan MP kali VP ditambah MS dikali VS sama dengan 0, atau MPVP sama dengan min MSVS. Jadi, jika ditanya PS sama dengan minus MPVP per MS sama dengan, di soal tadi sudah ada yang diketahui. Jadi MP 0,01 kg dikali 700 meter second pangkat min 1 per 0 untuk MS 0,8 kg. Jadi hasilnya sama dengan min 14 meter second min 1. Nah, jadi kecepatan sentakan senjata itu senapan, jadi kecepatan sentakan senapan itu sama dengan min 14 meter kali second pangkat min 1. Kita lanjut pada soal penyelesaian soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini kita perlu memperhitungkan atau memperhatikan arah kecepatan dari kedua mobil yang ada pada soal. Jadi diketahui sebelum tumbukan itu VA sama dengan 15 meter per second. Kemudian VB juga diketahui min 15 meter per second. Ada VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V. Ditanya V dan kita jawab. Kita pakai persamaan NAVA ditambah MB VB sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Oke. Sama dengan
Kita substitusi nilai M dikali 15 tambah M kali min 15 sama dengan M A aksen tambah M B B aksen. Oke. Jadi M15 ditambah M15 ini 0 sama dengan V ditambah V. Jadi V sama dengan 0. Jadi kecepatan mobil setelah tumbukan itu sama dengan 0. Kita akan lanjut menjawab atau menyelesaikan soal nomor 4. Jadi nomor 4 di sini diketahui MM sama dengan 3.500 kg. Kemudian V sama dengan 54 km per jam. Ditanya P. Nah, di 54 km per jam ini jadi 15 meter per second. P sama dengan M kali V. Jadi 3.500 dikali 15 sama dengan 52.500 kilogram meter per second. Oke, kita lanjut pada penyelesaian soal nomor 5. Nah, di sini momentum. Jadi di soal nomor 5 ini momentum itu mula-mula ke kanan dan setelah itu terjadi tumbukan adalah, jadi setelah tumbukan itu menjadi min MV. Itu karena dia ke arah kiri. Nah, di sini diketahui M itu sama dengan 60 gram. Kita ubah dulu ke kilogram menjadi 0,06 kilogram. Lanjut, V sama dengan 40 meter per second. Yang ditanya delta P. Jadi kita jawab delta P sama dengan min 2 MV. Kita substitusi nilainya, min 2 dikali 0,06 dikali 40 sama dengan sini min 4,8 kg kali meter per second. Jadi ini untuk jawaban dari soal nomor 5. Kita masuk di penyelesaian soal nomor 6. Kita di sini harus memperhatikan arah mobil, karena arah mobil ke bawah itu berarti bertanda positif dan arah mobil ke atas itu berarti negatif. Jadi P1 sama dengan 0,8 dikali 10 sama dengan 8 kg meter per second. Selanjutnya P2 sama dengan 0,8 dikali min 8 sama dengan min 64 kg meter per second. Nah, di sini impuls sama dengan P1 kurang P2. Jadi P1 8 dan P2 64.
maaf, jadi di sini kita pakai koma ya. Jadi min 6,4 dikurang 8 sama dengan min 14,4 kg meter per second. Jadi gaya yang dilakukan lantai pada benda itu pakai persamaan F sama dengan delta P per delta T sama dengan min 14,4 per 0,2 sama dengan min 72 Newton. Kita lanjut untuk menjawab atau menyelesaikan soal nomor 7. Nah, dari soal tadi sudah diketahui F sama dengan 50 Newton. Kemudian delta T sama dengan 0,015. Yang ditanya jadi yang tadi untuk delta T itu 0,01 second, ditanya impuls. Jadi I sama dengan F kali delta T. Mana F ini 50 dikali delta T 0,01 sama dengan 0,5 Newton second. Kita lanjut menjawab soal nomor 8. Jadi P1 itu sama dengan M1V1. Ini sama dengan soal sebelumnya, sama dengan 1,0 dikali 20,0 itu sama dengan 20,0, satuannya kilogram meter per second. Untuk P2 sama M2V2 nilainya 8,0 dikali min 5,0 sama dengan sini min 40,0 kilogram meter per second. Lanjut untuk P itu berarti P1 ditambah P2 sama dengan 20 ditambah min 40 sama dengan min 20 kg meter per second. Kemudian P aksen M1 tambah M2 dikali V aksen sama dengan 1,0 tambah 8,0 kali V aksen sama dengan 9 V aksen. Ini sama dengan V aksen. Untuk min 20 sama dengan 9 V aksen. V aksen sama dengan 20 min 20 per 9 sama dengan min 2,2 meter second. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 8. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Sini diketahui V0 sama dengan 1 meter per second. Kemudian delta T sama dengan 0,1 detik. Kemudian ada massa atau M sama dengan 2 kg. Ditanya F. Kita jawab pakai persamaan F kali delta T sama dengan min M V0. V sama dengan min M V0 per delta T sama dengan masukkan
2 kali 1 per delta T 0,1. Jawabannya 20 Newton. Oke. Kita lanjut. Jadi jawaban nomor 9 yaitu 20 Newton. Di sini min ya. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Nomor 10 itu diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 3 kg, V1 sama dengan 2 meter per second, dan V2 sama dengan min 4 meter per second. Kenapa dia min? Karena ini arahnya ke kiri. Kemudian ada V1 aksen sama dengan min 1 meter per second, dan ditanya di sini yaitu V2 aksen. Kita jawab. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 dikurangi M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dikurangi M1 V1 aksen per M2. Jadi kita masukkan nilai ini yang sudah ada di soal, kita masukkan ke dalam persamaan. M1 5 dikali V1 2, 5 kali 2 ditambah 3 kali min 4 dikurangi 5 kali min 1 per M2 nya 3. Jadi ini sama dengan 1 meter per second. Baik, itulah penjelasan materi tentang impuls dan momentum beserta soal jawab dari materi impuls dan momentum itu sendiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.